Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa-dosa kita, kemudian meniti dan menempuh jalan menuju surga Allah. Semoga Allah dengan niat-niat tersebut memudahkan kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah. Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang memiliki ilmu. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa sesungguhnya la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersaksi dan juga wal malaikatu, dan juga para malaikatnya menyaksikan hal yang sama, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersaksi, para malaikatnya bersaksi, kemudian wa ulul ilmi, orang-orang yang diberi ilmu. Ya, kenapa dikatakan di sini orang yang diberi ilmu? Di urutan ketiga setelah Allah, para malaikatnya, dan kemudian para orang-orang yang diberi ilmu. Mereka yang menyaksikan bahwa sesungguhnya la ilaha illallah. Karena tidak berilmu, karena tidak mungkin bersaksi la ilaha illallah kalau dia tidak berilmu. Makanya ilmu ini syarat utama untuk menjadikan kita sebagai manusia yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Ketika ilmu tersebut membuahkan hasil, ilmu tersebut betul-betul berkah kepada pemiliknya, untuk pemiliknya, maka akan melahirkan khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan melahirkan al-yaqin, keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan melahirkan adamul khauf, tidak ada rasa ketakutan sedikit pun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara untuk bisa memperoleh hal tersebut adalah kita duduk sejenak 15 menit, 30 menit sambil menunggu antara solat ke solat yang kedua, yang merupakan fadilahnya luar biasa, menghapus dan meleburkan segala dosa-dosa kita. Maka semoga Allah membuat kita semua menjadi orang-orang yang istiqomah. Allahumma amin ya Allah. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida, atau wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang sudah Allah berikan petunjuk, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk tersebut dan tidak ada orang yang bisa menyesatkannya.
Dan barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Tidak ada yang bisa menghalangi hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala termasuk menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk tersebut. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, pada perjumpaan yang lalu kita membahas tentang macam-macam ilmu syar'i. Ya, ada yang fardu ain, sudah kita bahas secara panjang lebar. Kemudian ada yang fardu kifayah, ya. Kemudian ada yang nafil, sunnah, dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Al-Imam An-Nawawi. Yang ketiga atau yang kedua adalah fardu al-kifayah, ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Ya. Apa itu ilmu yang sifatnya fardu kifayah? Beliau berkata, wa huwa tahsilu ma la budda lin-nasi minhu fi iqamati dinihim minal ulumi syar'iyyati. Mempelajari, menguasai apa-apa yang harus dimiliki oleh umat manusia dalam rangka menegakkan agama mereka. Ini fardu kifayah. Mempelajari atau menguasai sesuatu yang harus dimiliki oleh umat manusia untuk menegakkan agama mereka, menjalankan agama mereka. Ilmu-ilmu syar'i. Beliau mencontohkan di sini kahifdzil Qur'ani wal ahadits wa ulumihima wal usula wal fiqha wan nahwa wal lughata wat tasrifa wa ma'rifati ruwatil hadits wal ijma'i wal khilaf. Ngafal Quran, ngafal hadis, belajar ilmu-ilmu Quran, ilmu-ilmu hadis, usulul Quran, usulul hadis, belajar fikih, belajar usulul fikih, belajar nahwu, belajar sorof, mengetahui rawi-rawi hadis, mengetahui hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, mengetahui ini pendapat yang ijma' ulama, ini pendapat yang ikhtilaf ulama, mengetahui ini pendapat yang masyhur, ini pendapat yang syadz. Itu semuanya adalah termasuk kategori ilmu syar'i yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah apa? Hadirin sekalian, kita sudah pernah menyampaikan sesuatu yang sifatnya wajib dilakukan, akan tetapi kewajibannya tidak tertuju kepada, silahkan Pak, tidak tertuju kepada seseorang secara individu, tapi tertuju kepada orang-orang secara umum dan secara keseluruhan. Ini fardu kifayah. Dan nanti kita akan mengatakan bahwa fardu kifayah ini lebih berat dan lebih mulia daripada fardu ain. Apabila sebagian sudah melakukannya, maka sebagian yang lain tergugurkan dari kewajiban. Apabila tidak ada yang melakukannya, maka orang-orang tersebut semuanya mendapatkan dosanya. Ya, kalau fardu ain kan kalau kita melakukan, kita saja yang menggugurkan kewajibannya, orang lain tidak tergugurkan kecuali orang lain tersebut melakukannya sendiri. Tapi kalau fardu kifayah kita melakukannya, walaupun itu 1 orang, 2 orang, 5 orang, maka 5 orang tersebut yang sudah melakukannya sudah mewakili dari ratusan atau bahkan ribuan orang lain yang belum melakukannya. Inilah fardu kifayah. Dan tadi adalah beberapa contoh daripada ilmu-ilmu syar'i yang sifatnya fardu kifayah. Masya Allah.
Apa kata beliau? Wa amma ma laisa ilman syar'iyyan. Adapun ilmu lain selain ilmu syar'i yang diperlukan oleh umat manusia untuk tegaknya dunia mereka. Contohnya ilmu kedokteran. Ini kita tidak sebut sebagai ilmu syar'i ya. Ilmu kedokteran, ilmu matematika, hitung-hitungan. Ya. Ini juga termasuk ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Sebagaimana pendapatnya Al-Imam Al-Ghazali. Ya, ilmu kedokteran contohnya. Dalam satu rawa Badak Utara ini. Kalau seandainya ya tidak ada yang pinter kedokteran sehingga rawa Badak Utara ini masyarakatnya kesulitan, kalau ada penyakit datang nggak ada yang tahu sehingga menyebabkan bahaya sampai mati, ya kan? Maka belajar ilmu kedokteran bagi orang yang memiliki kemampuan menjadi wajib bagi dia. Wajibnya wajib kifayah. Ketika dia udah menguasainya, mampu mengobati dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka orang lain tergugurkan kewajibannya untuk mempelajari ilmu kedokteran tersebut. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana hukumnya tentang belajar ilmu-ilmu yang sifatnya apa ya? Pekerjaan-pekerjaan harian seperti menjahit, bercocok tanam. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan di sini ulama berbeda pendapat. Menurut Al-Imam Al-Ghazali dan Imamul Haramain hukumnya bukan fardu kifayah. Tapi menurut Imam Abul Hasan At-Tabari, sahabatnya Imam Al-Haramain, hukumnya fardu kifayah. Dan beliau Al-Imam An-Nawawi mengatakan Al-Azhar yang paling zahir adalah pendapat yang mengatakan fardu kifayah juga. Kita nggak kebayang kalau nggak ada yang bisa bercocok tanam, nggak ada yang bisa bertani sama sekali. Kita nggak kebayang kalau nggak ada konveksi sama sekali buat baju, jahit baju, nggak ada yang bisa sama sekali, ya kan? Mungkin ya kita kemulan aja itu pakai bajunya, selimutan aja itu, ya kan? Berarti hal-hal yang sifatnya yang dibutuhkan oleh kehidupan kita, apapun itu, kalau tadi ilmu syar'i, fikih, hadis, Quran. Yang kedua ilmu dunia, kita bagilah ilmu dunia. Ya, kedokteran, kemudian hitung-hitungan, kemudian bertani, kemudian menjahit atau yang lainnya, dan itu diperlukan untuk tegaknya hidupnya seseorang di dunia ini, maka itu juga menjadi fardu kifayah. Ya, qala ashabuna wa fardul kifayati, kata beliau. Sahabat-sahabat kami berkata, wa fardul kifayati, adapun fardul kifayah adalah al muradu bihi tahsilu dzalika syai'un minal mukallafina bihi au ba'dihim. Menjalankan perkara tersebut yang sifatnya fardu kifayah dijalankan oleh orang-orang yang mukallaf atau sebagian dari orang-orang yang mukallaf tadi, ya, yang mana wa ya'ummu wujubuhu jami'al mukhatabina bihi, yang mana kewajiban fardu tersebut dituju untuk seluruh orang-orang yang mendapatkan khitab, mendapatkan perintah. Fa idza fa'alahu man tahsulu lahul kifayatu, apabila sudah dilakukan oleh seseorang sehingga kalau dia sudah melakukannya sudah kifayah, sudah dikira cukup, maka saqatal haraju 'anil baqin, sudah tergugurkan dosa dari orang-orang yang lain. Wa idza qama bihi jam'un tahsulul kifayatu bi ba'dihim fa kulluhum sawa'un fi hukmil qiyami bil fardi fis sawabi wa ghairihi. Kalau seandainya ada sekelompok orang yang jumlahnya lumayan banyak, ya, mereka sudah melakukan kewajiban fardu tersebut, maka fakulum sawaun fi hukmil qiyami bil fardi fis sawabi, maka orang-orang tersebut mendapatkan
hukum yang sama, yaitu mereka sudah melakukan hal yang fardu tersebut dan juga mendapatkan nilai pahala yang sama. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, ya. Beliau melanjutkan, walau ishtaghala bil fiqhi wa nahwihi. Kalau ada salah satu di antara kita ini menyibukkan dirinya dengan belajar ilmu fikih atau ilmu lain selain fikih, suka dengan fikih, menyibukkan dirinya dengan fikih, fokus dengan fikih, wa zaharat najabatuhu fihi, kelihatannya dia potensi untuk menjadi ulama fikih, pintar sekali, cerdas sekali, cepat sekali menghafal kalam-kalam para ulama fikih. Wa dhaharat najabatu fihi wa rujiya falahuhu wa tabrizuhu. Kemudian orang-orang mengharapkan dia ini betul-betul fokus dalam fikih, diharapkan dia akan menjadi pelanjut, orang yang melanjutkan perjuangan ulama-ulama fikih. Maka beliau mengatakan, pendapat pertama mengatakan yata'ayyanu alaihil istimrar, orang tersebut wajib melanjutkan fokus belajar fikih, karena sedikit sekali orang yang mampu dan mendapatkan atau menguasai level atau menguasai fikih seperti ini. Jangan sampai dia menyia-nyiakan hal tersebut. Pendapat kedua mengatakan la yata'ayyan, tidak wajib baginya, kata dia. Tapi tentunya di sini kita mengatakan dan mendorong apabila ada salah satu di antara kita suka belajar fikih, punya bakat dalam menghafal nas-nas para ulama, menguasai dalil-dalil dengan baik, cepat menghafal, kita memerlukan orang-orang tersebut. Mungkin kalau saya mengatakan di Indonesia di sini, kita akan mengatakan wajib baginya kita dukung, wajib baginya kita sokong, dan wajib bagi anak tersebut atau orang tersebut untuk fokus menguasai fikih tersebut. Sehingga apa? Ada yang menjaga ilmu ini di dunia ini. Jangan sampai hilang hanya berada dalam tulisan-tulisan di kitab-kitab. Harus ada orang yang menguasai apa yang ada di kitab-kitab tersebut. Sehingga apa? Ketika ada orang yang berusaha untuk memalsukan isi kitab, sudah ada yang bisa menjaga sebagaimana Al-Quran. Tidak ada hingga sekarang orang yang mampu memalsukan isi kitab Al-Quran, merubah, menambah, mengganti, mengurangi. Kenapa? Karena saking banyaknya orang yang hafal Al-Quran. Fikih juga demikian. Ketika kita ada mendapati anak kita memiliki kemampuan seandainya seperti dulu, masa kecil seperti Imam Syafi'i, 7 tahun, 9 tahun sudah hafal Quran. Kemudian umur 11 tahun, 12 tahun sudah menghafal kitab Muwatta. Umur 12 tahun, 13 tahun sudah menjadi mufti. Bapaknya melihat hal itu, harus didukung. Negara harus mendukung. Anak tersebut harus difokuskan untuk bisa menguasai hal tersebut. Karena ini jarang-jarang ada. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, walau khalatil baldatu min muftin, kalau ada satu negeri tidak ada mufti. Mufti itu orang yang pintar berfatwa. Tentunya syarat untuk menjadi mufti, orang yang pandai berfatwa harus pintar fikih, pintar usul fikih, menguasai ayatul ahkam, ayat-ayat ahkam, ahadisul ahkam, hadis-hadis ahkam, menguasai al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab, tentunya nahwu, shoraf dan balaghah, sehingga levelnya sudah level mufti. Apabila di satu negeri tidak ada mufti, ada yang mengatakan haram hukumnya tinggal di negeri tersebut. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dan ini pendapat yang sahih, yang memudahkan, tidak haram hukumnya tinggal di negeri tersebut selama orang yang tinggal di negeri tersebut masih bisa pergi ke negeri sebelah untuk mendapatkan fatwa dari mufti tersebut. Apalagi sekarang dunia sudah seperti berada di tangan kita. Ini kita di zamannya Imam Nawawi belum ada media teknologi seperti sekarang, sehingga negeri itu dengan negeri sebelah itu berjauhan untuk menempuhnya. Sekarang sudah sampai.
Tidak harus pergi, telepon udah dapat, video call udah dapat dan lain sebagainya. Nah, di zaman itu nggak ada itu semua. Sehingga kalau satu negeri nggak ada mufti, ada pendapat ulama yang mengatakan haram tinggal di situ. Karena kita hidup perlu fatwa. Mana halal, mana haram kita perlu tahu. Dan tidak semua orang bisa mengaku atau mengatakan ini halal, ini haram, kecuali orang-orang yang sudah memenuhi syarat sebagai mufti. Maka pendapat tersebut cocok. Yang di masa itu ada yang mengatakan begitu. Ya. Nah, kemudian pendapat kedua mengatakan silahkan tetap tinggal di negeri tersebut selama kita masih bisa pergi ke negeri sebelah mendengarkan dari mufti yang ada di negeri sebelah. Artinya apa? Selama kita masih bisa mendengar, mendapatkan informasi fatwa dari negeri sebelah melalui informasi atau teknologi atau media apapun yang kita bisa dapatkan sekarang, maka kita masih diperbolehkan menetap di negeri tersebut, di negeri kita tersebut. Wa idza qama bil fatwa insanun fi makanin saqata bi fardul kifayati ila masafatil qasri min kulli janibin. Apabila ada ulama yang sudah mengeluarkan fatwa terhadap masalah tertentu, ulama tersebut berada di tempat tertentu, maka dan berarti ulama tersebut telah melakukan kewajiban fardu kifayah sampai jarak qasar min kulli janib, dari segala sisinya. Kalau saya di sini 1, 2, 3, 4, sini jarak qasar sekitar berapa? 85 kilo, 85 kilo, 85 kilo, 85 kilo. Berarti sejauh jarak tersebut, orang-orang yang tinggal sejauh jarak tersebut, kalaupun mereka sudah ada mufti juga, mereka tergugurkan untuk mengeluarkan fatwa selama ada seorang mufti yang sudah mengeluarkan fatwa di tempat ini tadi. Ini kata beliau Imam Nawawi. Ya, lanjutnya wa'lam anna lil qa'imi bi fardil kifayati maziyatan 'alal qa'imi bi fardil ain. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang menjalankan kewajiban yang sifatnya fardu kifayah, dia memiliki keunggulan, kelebihan, keistimewaan mengungguli orang yang melakukan kewajiban yang sifatnya fardu ain. Kenapa? Li'annahu asqatal haraja 'anil ummah. Karena orang yang melakukan kewajiban yang sifatnya fardu kifayah, dia telah menggugurkan beban dosa dari seluruh umat. Sementara orang yang melakukan kewajiban yang sifatnya fardu ain, dia hanya menggugurkan dosa dari dirinya sendiri. Ya, itu kenapa tolabul ilmi tadi. Ya, kenapa tolabul ilmi tadi sebagaimana bab sebelumnya begitu luhur, begitu luar biasa agungnya, karena dia telah melakukan hal-hal yang sifatnya fardu kifayah. Subhanallah. Ya, inilah fardu kifayah, luar biasa. Baik yang sifatnya syar'i maupun sifatnya duniawi. Dia telah menggugurkan beban dosa yang mestinya ditanggung oleh umat yang jumlahnya sangat banyak. Subhanallah. Ya. Kemudian pembagian yang ketiga daripada ilmu syar'i adalah ilmu syar'i yang hukumnya sunnah. Sunnah untuk dipelajari. Beliau mengatakan seperti apa? At-tabahhur fi usulil adillah. Menyelami, ya, at-tabahhur, menyelami, mendalami tentang usulul adillah, sumber-sumber dalil-dalil dalam ilmu-ilmu syar'i, itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Wal im'anu fi ma wara'al qadri alladhi yahsulu bihi fardul kifayah. Di sini dicontohkan juga kata'allumil 'amiyyi nawafilal ibadat li ghardil amal. Seperti orang awam belajar ibadah-ibadah yang sunnah yang tujuannya untuk amal tertentu, amalan tertentu.
la ma yaqumu bil ulama min tamyizil fardi minan nafli fa inna dzalika fardu kifayatin fi haqqihim wallahu a'lam. Beda dengan apa yang dilakukan oleh para ulama, ya, untuk kemudian menjelaskan kepada masyarakat ini fardu, ini sunnah, ini haram, ini mubah, dilakukan oleh para ulama, menjelaskan kepada masyarakat secara umum, maka ulama tersebut melakukan fardu kifayah. Ya, tapi kalau orang ami, orang awam seperti kita, maka menjadi hukumnya menjadi sunnah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, kemudian fasal selanjutnya hukmul ulumil kharijati 'anil ulumi syar'iyyah. Bagaimana hukum mempelajari ilmu-ilmu yang keluar daripada ilmu-ilmu syar'i. Ya, ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya makruh, ada yang sifatnya mubah. Beliau menyebutkan yang haram contohnya adalah belajar sihir, belajar santet, belajar ilmu yang secara isinya sudah haram, tujuannya juga haram. Ya, tujuannya haram. Tujuannya membohongi, tujuannya membahayakan orang. Ilmu-ilmu tersebut hukumnya haram untuk dipelajari. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Ya. Kemudian beliau melanjutkan wakal falsafati, di antara yang beliau sebutkan adalah belajar ilmu falsafat, mantik, falsafat. Ini sebagian mengatakan, di sini ada khilaf ya, mengatakan haram, sebagian mengatakan boleh. Kalau kita di Al-Azhar Mesir, mantik tidak mutlak haram. Kita membolehkan mempelajari mantik bagi orang yang memenuhi syarat. 1, otaknya kuat. 2, dasar dan landasannya sudah kuat, imannya kuat, takwanya kuat, agamanya kuat, otaknya kuat, tidak menyeleweng. Karena mantik ini ilmu ini, Pak, akal, logika yang main. Sebagian orang ketika belajar mantik, masuk falsafat, dia akan mengedepankan akalnya daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ketika akalnya bertentangan dengan Al-Quran, dia mengatakan, Al-Quran ini harus direvisi, nggak sesuai dengan otak manusia. Begitu. Orang-orang yang seperti ini yang ditakuti oleh para ulama ketika mereka belajar mantik dan falsafat. Tapi kalau imannya udah kuat, akidahnya udah kuat, kemudian dia belajar mantik dan falsafat, karena kita punya target ketika kita belajar mantik dan falsafat, kita bisa membantah syubhat-syubhat para musuh-musuh Islam, yang mana mereka ingin menjatuhkan Islam ini, menuduh kepada Islam sesuatu. Mereka tidak pakai dalil Quran dan Sunnah, mereka pakai dalilnya otak semuanya, logika semuanya. Kalau kita nggak bisa menghadapi mereka dengan main otak juga, kita terkesan rendah di hadapan mereka. Maka di sini perlu kita memiliki pakar dalam hal ini. Ya, untuk bisa menjadi pakar dalam hal tersebut harus memiliki syarat-syarat tadi yang kita butuhkan. Ya, kalau hanya sekedar main-main, janganlah. Apalagi sekarang anak-anak mungkin di UIN dan lain sebagainya, di kampus-kampus Islam. Ya kan, dasarnya belum kuat dari MTS dan aliyahnya belum kuat. Masuk ke kuliah, masuk jurusan falsafat, main-main dan lain sebagainya. Quran belum bisa baca, hadis apalagi. Ya kan, Al-Fatihah masih belepotan. Kemudian dia main filsafat dan mantik. Secara omongan pinter luar biasa, Pak. Orang yang pandai filsafat itu omongannya luar biasa, menarik sekali. Dia memiliki retorika yang tidak dimiliki oleh orang-orang seperti ustadz-ustadz ini. Itu. Nah, karena dia nggak punya mungkin pagarnya bukan pagar Quran. Kita kan takut ini salah, sehingga kita ngerem kayak ustadz-ustadz itu.
Dan sumber kita salah benar itu Quran dan hadis. Kalau dia tidak, kan gitu. Akhirnya apa? Ya mohon maaf gitu kan. Muncullah kelompok-kelompok yang kemudian menjadi apa namanya? Liberal. Seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Maka sebagian ulama mengatakan haram. Imam Suyuti bahkan punya kitab namanya Al-Qaulul Musyriq fi tahrimil mantiq, ya, dan lain sebagainya. Ya, tapi kita di Al-Azhar kita pilih pendapat tengah-tengah. Apa itu? Haram bagi orang yang dikira apabila dia belajar filsafat mantik filsafat tersebut, justru dia malah jadi sesat. Ya, malah menyeleweng dari agama Allah. Malah menentang Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Malah mengedepankan akalnya dan hawa nafsunya dan mengesampingkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Orang tersebut tidak diperbolehkan untuk belajar ini. Tapi kalau bangunannya udah kuat, udah kokoh, pondasinya udah kuat, udah kokoh, ya, kita butuh orang-orang yang pandai dalam ilmu ini. Jangan sampai kita umat Islam terkesan ketinggalan dunia, gitu kan. Bahkan suatu ketika bisa menjadi wajib ketika nggak ada orang yang bisa membantah para musuh-musuh Islam dalam rangka mereka menyebarkan syubhat-syubhat, tuduhan-tuduhan terhadap agama Allah. Dan yang mana tuduhan itu sepanjang bertambahnya zaman dan masa, mereka akan mendapatkan hal-hal baru untuk melempar tuduhan-tuduhan kepada kita, dan kita butuh juga seperti itu. Ada kalanya bisa malah menjadi wajib untuk orang-orang yang kita perlukan mempelajari hal-hal tersebut. Nah, dan yang lain sebagainya. Artinya di sini wa kulli ma kana sababan li isarati syukuk, segala sesuatu yang menjadi sebab timbulnya keraguan iman kita kepada Allah, akidah kita kepada hari akhir, hari kiamat, segala sesuatu tersebut jangan kita pelajari. Ya kan? Jangan kita pelajari. Masya Allah. Haram. Yang kedua yang makruh. Ya, di sini beliau menyontohkan di antara ilmu yang makruh untuk dipelajari adalah asy'ar al-muwalladin. Ya. Syair-syairnya orang-orang al-muwalladin allati fihal ghazlu wal batolatu, syair-syair orang-orang al-muwalladin itu orang-orang yang terdahulu yang bukan orang Arab, yang isi syairnya itu ada kata-kata yang mendekati kepada kata-kata porno, rayuan-rayuan kepada wanita, cinta-cinta yang penuh hawa nafsu. Itu di Arab juga banyak. Tidak hanya di Indonesia gitu kan. Jadi syair-syair atau apa ya kalau kita di Indonesia, lirik-lirik ya. Mempelajari lirik-lirik yang isinya rayuan-rayuan laki perempuan ya. Cinta-cintaan dan lain sebagainya. Ya, itu berbahasa Arab. Biasanya kita ini kalau di fakultas-fakultas yang berbahasa Arab, bahkan saat kita belajar tafsir, Pak, kita itu membutuhkan diantaranya syair-syair orang Arab terdahulu. Sebagai apa? Sebagai syawahid, sebagai bukti untuk mendapatkan makna yang dimaksud pada ayat tersebut. Itu terkadang kita membutuhkan hal itu. Nah, diantara itu adalah syair-syair yang tadi isinya seperti itu. Nah, di sini beliau mengatakan syair-syair yang seperti itu tadi isinya makruh untuk dipelajari. Kemudian ada yang sifatnya mubah. Kalau syair-syair tersebut syair-syair yang tidak mengandung sesuatu yang tadi ya, apalagi syair-syair yang menyemangati, apalagi syair-syair yang isinya hikmah, isinya nasihat-nasihat, isinya at-targhib wa tarhib, membuat kita semangat untuk beribadah mendekat pada Allah, membuat kita takut dari neraka Allah dan dari murka Allah.
itu diperbolehkan dan itu hukumnya mubah. Segala sesuatu yang tidak mengarah kepada keburukan, tidak menghalangi kepada kebaikan, ya ini perkara yang mubah untuk kita pelajari apapun bentuk ilmu tersebut. Nah, kemudian pasal yang terakhir di bab yang pertama ini adalah hukmut ta'limi wal ifta, hukum mengajar dan berfatwa. Pasal terakhir ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, ta'limut talibina wa ifta'ul mustaftina fardu kifayah. Mengajar dan berfatwa, tentunya mengajar orang-orang yang perlu diajari, mengajar santri, mengajar masyarakat, mengajar siapapun yang pengen belajar, berfatwa kepada orang-orang yang membutuhkan fatwa, hukumnya juga fardu kifayah. Fa illam yakun hunaka man yasluhu illa wahidun. Kalau tidak ada yang bisa mengajar atau berfatwa kecuali satu orang di negeri tersebut. Kalau tadi kita katakan hukumnya apa? Fardu kifayah. Kecuali tidak ada kecuali satu orang yang mampu mengajar dan berfatwa tadi, maka satu orang tersebut tidak fardu kifayah lagi hukumnya. Ya, ta'ayyana alaihi, wajib baginya untuk melakukannya. Karena hanya satu orang. Kalau dia nggak mau melakukan, dosa semua orang ini, termasuk dia yang akan menanggung dosa yang paling besar karena dia bisa melakukan, nggak mau melakukan. Saat dia bisa melakukan dan dia melakukan, maka dia akan menggugurkan beban dosa dari orang-orang yang lain. Wa in kana jama'atun yasluhuna dzalika fatuliba dzalika min ahadim famtana'a falyasam. Nah, itu tadi kalau satu orang wajib baginya untuk melakukan pengajaran dan menjadi mufti tadi. Tapi kalau ada banyak orang, semuanya bisa, memiliki level ilmu yang sama, bisa ngajar dengan kemampuan yang sama, bisa berfatwa dengan fatwa yang sama, kemudian dari banyak orang tersebut ditunjuk satu orang untuk minta mengajar, untuk mengajar atau berfatwa, kemudian dia tidak mau. Fahal ya'sam? Orang tersebut apakah berdosa? Saya nggak mau, kan ada itu, ada lagi. Tunjuk aja yang sana itu. Ini yang nunjuk pimpinan ini. Contohnya ada 100 orang nih. Pimpinan menunjuk kamu yang harus menjadi mufti. Kamu yang harus menjadi muallim. Famtana, dia kemudian tidak mau. Apakah orang yang nggak mau tadi berdosa ataukah tidak? Beliau mengatakan ada dua pendapat para ulama di sini. Ya, pendapat mengatakan dia berdosa. Ya, pendapat kedua mengatakan dia tidak berdosa. Kita mengatakan kalau dia menolak sementara yang lain juga menolak, nggak ada yang mau, dosa semua mereka. Kalau dia menolak, meyakini yang lain akan mau dan menerima tawaran untuk menjadi muallim dan mufti tadi, dan terjadi, maka la ya'sam, dia tidak berdosa lagi. Kalau dia menerima, mengatakan karena dirinya yang paling pinter sejagat raya, maka dia dosa karena kesombongannya. Inilah afatul ilmi, bencananya ilmu. Keikhlasan harus tetap dijaga apapun keadaannya. Subhanallah. Ya. Kemudian selesai bab ini, beliau langsung melanjutkan di bab adabul muallim. Subhanallah. Padahal di sini masih di fasal terakhir di bab yang pertama, tapi beliau masih melanjutkan wa yustahabbu lil muallim an yarfuqa bit talib wa yuhsina ilaihi ma amkanahu. Seorang mufti, seorang muallim, seorang pengajar, seorang murabbi, seorang mursyid, ya, murabbi, mursyid, muallim, mufti, wajib baginya untuk yarfuk bit talib, berlemah lembut kepada pelajarnya, kepada santrinya, kepada masyarakat yang sedang belajar bersamanya.
wa an yuhsina ilaihi ma amkanahu. Dia wajib berbuat baik, tadi berlemah lembut, berbuat baik kepada muridnya tersebut. Di dalam sebuah riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya melalui Abu Harun Al-Abdi, beliau berkata, kunna na'ti Aba Sa'idin Al-Khudri. Kita pernah bertemu, mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri. Fayaqulu, kemudian dia berkata, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang dengan penuh lembut, menyambut dengan bahagia, dengan senyum. Marhaban biwasiyati Rasulillah. Selamat datang dengan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innan nabiyya qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa lakum tabaun. Sesungguhnya orang-orang adalah pengikut untuk kalian. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din. Kemudian banyak orang yang datang untuk kalian, datang mendatangi kalian dari seluruh penjuru bumi, yatafaqqahuna fid din, dalam rangka mereka belajar ilmu agama kepadamu. Fa idza ataukum, ketika mereka datang kepada kalian untuk belajar agama tadi, fastausu bihim khaira, maka berlakulah, berbuatlah baik untuk mereka semuanya. Sallu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Seorang muallim, mufti, murabbi, mursyid, apapun namanya, harus berlemah lembut, ya, berbuat baik, kasih dan sayang kepada mereka yang datang belajar kepadanya. Tidak boleh berbuat keras, kasar, atau sesuatu yang bisa menyakiti dan membahayakan mereka. Ya, intaha al-bab. Bab ini udah selesai pada kitab Adabul Alim wal Muta'allim ini. Kemudian bab selanjutnya tentang bab Adabul Muallim, kemudian bab Adabul Muta'allim. Semoga kita bisa melanjutkan di bab selanjutnya yang lebih khusus lagi tentang Adabul Muallim wa Adabul Muta'allim. Adabnya orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang belajar ilmu. Sebelum kita tutup, hadirin, ada yang ingin ditanyakan atau ingin di-sharing, didiskusikan? Silahkan. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang kedua, kedudukan fatwa. Fatwa itu kedudukannya gimana sih? Memang mengikat atau memang orang yang mengikat daripada fatwa itu? Ya. Yang terakhir itu bagaimana kalau kita melanggar fatwa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita pelajari, ya, fatwa itu adalah arahan. Fatwa itu apa? Menyampaikan hukum halal dan haram, menyampaikan hukum syar'i baik halal dan haram kepada masyarakat sesuai dengan keadaan orang tersebut, sesuai dengan keadaan atau realita yang ada. Itu fatwa. Jadi fatwa dengan hukum itu beda, ada bedanya, ada kesamaannya. Ya. Yang kedua, fatwa ini tidak mengikat. Fatwa secara hukum tidak mengikat. Kapan dia menjadi mengikat? Kalau sudah masuk kepada pengadilan dan ditetapkan sebagai hukum di pengadilan, itu baru mengikat. Kita contohkan, ketika saya berfatwa, kamu harus menafkahi karena kamu mencerai istrimu, ya kan? Anakmu harus kau nafkahi sekian sekian sekian. Saya berfatwa, ya kan? Maka tidak mengikat kepada orang yang saya fatwai tadi, sampai fatwa tersebut masuk ke pengadilan, pengadilan yang memutuskan. Ketika udah diputuskan oleh pengadilan, baru itu mengikat. Artinya orang tersebut kalau melanggar setelah diputuskan oleh pengadilan, maka berhak untuk dihukum di dunia sebelum dihukum di akhirat. Kemudian hasil fatwa ketika dilanggar oleh seseorang, kalau sifatnya syar'i,
Sama dengan hukum-hukum halal haram yang biasa terjadi. Sesuatu yang haram yang kita langgar di hadapan Allah kita berdosa. Ya. Walaupun di hadapan manusia kita cuek, kita masa bodoh dan lain, tapi di hadapan Allah kita berdosa. Jadi kalau kita melanggar fatwa yang sifatnya fatwa tersebut isinya haram untuk kita lakukan, kemudian kita melanggarnya, akhirnya kita melakukan, maka dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau udah masuk di pengadilan, pengadilan juga mengatakan hal yang sama dengan fatwa yang kita keluarkan, maka di samping dia, kalau dia melanggar, di samping dia dosa di hadapan Allah, maka dia juga harus dihukum di hadapan pengadilan atau di hadapan hukum yang berlaku di dalamnya secara paksa. Seperti itu. Kemudian Majelis Ulama Indonesia ini adalah kumpulan para ulama dari berbagai ormas dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang berijtihad untuk bisa memberikan yang terbaik untuk umat, untuk yang terbaik untuk bangsa, yang terbaik untuk negara. Tapi mereka statusnya masih fatwa, begitu ya. Sama dengan halnya tadi saya sampaikan. Kita di Mesir Darul Ifta statusnya juga fatwa. Kapan menjadi mengikat? Kalau udah masuk ke pengadilan. Seperti itu. Jadi kalau udah masuk pengadilan sifatnya mengikat. Melanggar dan tidak melanggar, kalau dia tidak melanggar sifatnya sesuatu yang nggak boleh dilanggar. Kok dia tidak melanggar, ya dia dapat pahala karena nggak melanggar. Kalau dia kemudian melanggar, ya dia dapat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Kemudian apa tadi? Yang terakhir? Oh, udah semuanya. Ya, itulah fatwa. Ya, itulah fatwa. Kemudian Majelis Ulama, saya kemarin juga mengikuti pelatihan standarisasi dai ulama MUI. Ya kan, alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus. Dan kita, masya Allah luar biasa, begitu. Luar biasa bagaimana MUI punya metodologi bagaimana bermuamalah atau berinteraksi dengan negara, dengan masyarakat, dengan perbedaan yang terjadi, dan luar biasa persis seperti apa yang kita pelajari di Al-Azhar di Kairo, Mesir. Manhaj yang dipakai adalah manhaj wasati, ya, manhaj yang tidak ghulu, tidak tafrid dan juga tidak ifrat. Dan itulah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberkahi saya, memberkahi hadirin sekalian. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.